Sadulur sadayana, kembali lagi di Ngawangkong ngalor ngidur ngobrol-ngobrol tentang seni budaya dari semua yang saya akan ceritakan. Kebetulan kita berada di Bumi Seni Tarikolot. Ya, Padepokan Bumi Seni Tarikolot di wilayahnya Sukamesti, Kuningan. Oke, sebelumnya itu Kang Boy, kelihatannya kita sudah antigen ya. Ya, jadi kelihatan. Aduh. Ya, di PPKM sekarang memang prokes itu harus selalu kita laksanakan. Nah, menarik dari semua apa yang saya obrolkan tadi, dan kebetulan saya sudah dari tadi berkeliling ke wilayah Bumi Tarikolot ini, saya melihat begitu banyak pepohonan dan saya tertarik melihat apa yang dijemur di pekarangan sana. Saya perhatikan ternyata kopi. Nah, kopi ini menarik buat saya karena menurut cerita bahwa kopi ini atau dibilang kopi dukun, kita langsung bertanya yang setidaknya mengerti soal masalah kopi ini. Nah, kebetulan rekan saya Boy Gauk akan menceritakan sedikit tentang sejarah, sedikit tentang pengolahannya di wilayah Kuningan dan pengalaman beliau dari Papua hingga ke Jawa, ke Kuningan, dan melihat apa yang disebut sebagai kopi buhun. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perkenalkan Kang Boy Gauk. Iya, ini Kang Boy Gauk. Kang Boy, kumaha darong? Alhamdulillah. Ya, saya dapat cerita Kang Boy dari masyarakat, terus dari teman-teman, itu Kang Boy di atas Bumi Tarikolot itu dia teh orang musisi tapi mau berkecimpung di pertanian dan ngurusin kopi. Wah, seru juga ya. Gimana Kang Boy, cerita dulu dari awal nih sehingga Kang Boy bisa tahu dan mengerti ibarat kata ilmunya sedikit soal kopi. Ini berangkatnya sih dari penikmat kopi. Penikmat kopi. Kemudian menjadi pada ada satu kesempatan saya sempat berangkat ke Papua. Di sana justru saya bukan hanya menikmati, jadi lebih banyak mempelajari. Ternyata di situ mulai bisa menikmati atau mempelajari lebih detail mengenai kopi. Banyak banget ragamnya. Umumnya kalau kopi yang dikenal itu lebih ke kopi robusta dan arabica ya. Kopi robusta arabica. Tapi ada satu kesempatan justru saya tertarik dengan ada dua varian kopi yang baru, ya belum lama lah diperkenalkan, yang juga sudah diakui Badan Kopi Dunia, itu Excelsa dan Liberica. Excelsa dan Liberica. Wah, agak sedikit asing nih namanya itu. Iya. Juga banyak yang belum mengenal gitu kan. Jadi ya sekarang notabene sebenarnya orang mengenalnya ini sebagai kopi yang kurang enak. Kenapa bisa begitu? Pemahaman dalam pengolahan atau pemrosesannya ya. Kan harusnya bisa diketahui plus minusnya dari dua ini ya, itu jadi juga butuh waktu dan angkanya pohon-pohonnya di Indonesia pun juga jadi satu challenge saja untuk menunjukin bahwa kopi ini bisa diolah menjadi kopi yang Enak. Nah, menurut Kang Boy ini kopi yang di depan kita ini kopi apa nak Kang Boy? Ini yang ada Excelsa dan Liberica. Oh, ini Excelsa dan Liberica ya. Liberica itu yang mana ya? Ini Liberica. Ini yang Liberica, ini yang Excelsa lebih bulat. Oh, lebih bulat ya. Oh, iya. Nah, Kang Boy, apa istimewa daripada kopi Excelsa ini?
Excelsa ataupun Liberica. Jadi kalau yang saya pahami justru di Liberica ini memiliki kandungan kafein yang rendah. Mengandung Kafein yang kandungan rendah. kafein Jadi yang artinya rendah. kan banyak orang yang agak takut minum kopi karena kandungan kafein. Mungkin ini bisa jadi lebih aman. Tapi tadi semua ada prosesnya yang untuk membuat kopi ini bisa menjadi lebih kafeinnya jadi lebih rendah. Jadi ada sebuah proses yang membuat itu ya. Ataupun Excelsa yang memiliki kandungan kafein yang justru lebih tinggi. Terus maaf Kang Boy, bisa ini kan sekarang saya di Kuningan nih ya. Kok bisa menjadi bernama Kopi Buhon tuh gimana ceritanya Kang Boy? Kalau di sini, kalau di di Jawa Barat khususnya di Kuningan, umumnya nggak paham dengan apa nama kopi ini. Cuma dia taunya di sini kopinya itu besar-besar. Menurut mereka itu nggak enak. Menurut Iya, saya enak. menurut mereka nggak enak. Dan histori ini di Kuningan ini memang banyak sekali zaman kopi ini, tapi sudah hampir 95% mungkin udah dimusnahkan. Karena dianggap tadi nggak enak, terus nggak ekonomis, kayak gitu. Jadi banyak yang dimusnahkan, kemudian diganti lagi dengan kopi robusta ataupun arabica. Dan itu pun menurut ceritanya dulu sempat ditinggalkan. Kalau beberapa tahun terakhir mulai ramai lagi. Tapi untuk untuk varian Liberica dan Excelsa tetap nggak ada yang menyentuh. Kalau menurut saya sih sepertinya gitu. Ada yang juga concern dengan mencoba dengan kopi ini ya dengan caranya masing-masing. Saya juga sempat mempelajari dan memang fokus ya di dua varian ini gitu. Ya sampai sekarang mempelajari, mengeksplor apa kelebihannya, apa kekurangannya, masih berproses ya. Terus menurut Kang Boy ini dengan penelitian atau ibarat kata mencari ilmu tentang masalah kopi Buhon ini, kedepannya apa rencana Kang Boy sehingga memperkenalkan kopi ini ke masyarakat? Pengennya sih kopi ini jangan sampai punah. Jangan sampai. Ya, makanya ada hashtag yang bersama teman-teman petani muda khususnya di Jawa, Chef Liberica, Chef Excelsa. Jadi Liberica, Chef Excelsa. Jadi jangan sampai punah karena pohon ini kecenderungannya memang dimusnahkan. Makanya kita coba membudidayakan untuk ini dulu, untuk kepentingan sendiri dulu, sambil mencoba mengeksplor karena pohon ini usianya itu umumnya ya di atas 50 tahun. Bahkan ada yang di atas 100. Ya, Kang Boy, ceritanya gimana nih? Ibaratnya kata sejarah dari kopi ini sehingga dia bisa sampai di Indonesia khususnya di Kuningan ini gimana ceritanya Kang Boy? Ceritanya dulu kopi ini memang diperuntukkan untuk menggantikan kopi robusta dan arabica yang rentan hama dulunya. Tapi proses berjalan ternyata ditemukanlah entah formula atau apa varian robusta dan arabica yang lebih tahan hama. Sementara ini dianggapnya kurang ekonomis, makanya dibatalkan, di-destroy lagi. Sempat ada seperti itu. Di-reject gitu ya. Karena memang kalau secara ekonomi buahnya sendiri besar, kemudian
Oh Jadi nggak rimbun ya Kang Boy ya untuk satu pohon itu sendiri. sebenarnya bisa rimbun. Oh bisa rimbun. Kalau dirawat dengan benar. Oh Karena yang ada di sini ternyata rimbunnya, itu karena perawatan dari perawatannya. Jadi ada tersisa beberapa pohon di sini yang bisa menghasilkan beberapa ratus kilo. Memang belum ton ya. belum tahu. Iya, Dalam satu pohon yang buah besar ini. Tapi apa ya? Setelah dilakukan proses apa namanya pengeringan ataupun apa, penyusutannya lumayan besar karena kandungan apa namanya buahnya itu lumayan tebal. Ya kan? Proses pengeringannya juga lumayan memakan waktu. Jadi ya tadi makanya dianggap nggak ekonomi. Tapi bukan bicara rasa. Gitu. Orang kan menikmati kopi lebih karena rasa. Jadi tetap aja ada jalan keluarnya. Kalau kita bicara ekonomis, konteksnya harga, kalau ini bisa jadi sesuatu yang istimewa, fine aja kalau bisa dijual setara ataupun lebih dari. Yaitu yang lagi diuji cobakan lagi ya tadi, lagi berproses untuk menuju ke sana. ya sedulur sadayana, kita belum tahu juga ya apakah pohon daripada buhun ini, kopi buhun ini di daerah lain apakah bisa ditanam dan bagaimana proses penanamannya atau proses perawatannya, apakah seperti biasa ataukah dia melakukan sesuatu yang mesti kita lakukan sehingga menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Gimana Kang Boy? Nah ini sendiri kan sekarang juga udah dikembangkan varietas ini di Sumatera. Ada lupa namanya varietasnya apa gitu kan. Di Sumatera juga udah dikembangkan di Riau. Pohon Liberica ini sendiri awalnya diturunkan di Tanjung Jabung Jambi. Iya. Nah itu sekarang udah menyebar sebenarnya di Jawa pun udah mulai banyak bergerak. Di Kalimantan pun juga udah banyak. Karena orang Kalimantan sendiri peminatnya lumayan tinggi untuk kopi. Malaysia dan Filipina untuk Asianya. Terus teknik penanaman seperti biasa atau gimana? Seperti biasa. Seperti biasa. Karena ya tadi karena dulu mungkin karena tidak diurus dengan dengan teknologi pertanian yang dulu, makanya pohon itu ya pohon-pohon Liberica ataupun Extra bisa mencapai tinggi 12 sampai 15 meter. Jadi kan siapa yang mau berpikir sebuah kayak gitu? Iya, sangat tinggi juga ya. Semoga dengan budidaya dan lebih majunya teknologi pertanian hari ini, semoga pohon ini bisa berbuah tanpa harus menjadi setinggi itu, paling nggak 5 meter udah oke lah gitu kan. Bisa di 5 meter dan proses buahnya pun bisa jadi lebih padat, lebih rimbun, dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Jadi soal rasa nih Kang Boy ya, dengan dibanding rasa ciri khas rasa daripada kopi buhun ini atau apa tadi kopi Excelsa ataupun Liberica. atau Arabica. Saya orang orang buhun jadi Karena belum terbiasa. betul. Nah taste rasa daripada kopi buhun ini dibanding dengan kopi yang lain perbedaannya apa? Kalau dengan pemrosesan yang tepat ya, memang sensasinya tuh luar biasa ya, kopi. Jadi kalau kopi misalnya kita minum, Kita coba ya. di di sekitar mulut itu rasa itu
dalam mulut, di lidah itu kuat banget. Ini tidak terlalu pahit ya? Tidak terlalu pahit dan tidak terlalu asam. Iya. Nah ini jadi justru gini kan, kalau di kopi apa namanya robusta itu cenderung pahit, kalau di arabica itu cenderung asam. Dalam kopi ini justru punya keunikan yang lain. Ya. Jadi di liberica itu punya kecenderungan apa? Punya kecenderungan asam, tapi punya rasa pahit. Gitu. Kalau di excelsa punya kecenderungan rasa pahit yang lumayan, tapi ada asamnya. Jadi apa ya? Kopi labil. Ini dua-duanya ada. Ada ya. Di dua-duanya itu ada rasa ini. Kang Boy, dari kopi ini berapa varian yang ada di untuk kopi ini? Saya lagi coba apa namanya ekspor khususnya yang di excelsa. Excelsa itu ada excelsa yellow itu yang paling luar biasa saat ini. Gitu kan. Yellow paling luar biasa Iya, saat ini. yang yellow, ada yang black excelsa, ada yang apa, burgundy yang lebih seperti Kalau ini yang black ya? apa? Ini yang black ya? Enggak, ini burgundy yang udah mulai. Sebenarnya ini burgundy. Oh, burgundy ya? Ini dua-duanya ini burgundy. Oh, burgundy. Ya, ya. Hitam itu karena udah mulai makin Pemanasan. iya, Pemanasan ya. iya. Ada yellow, ada burgundy, ada yang rednya, ada yang ada red juga. ada yang rednya, ada yang matangnya. Jadi kalau yang apa ini juga lagi diperhatikan, belum sampai ke tahap lab. Cuma keunikan dari yang ini hanya tersisa satu pohon atau dua pohon yang ditemuin itu, makanya sementara ini saya save dulu gitu kan, coba dibudidayakan dulu dengan apa namanya tetap mempertahankan si pohon tuanya. Pohon induknya ya? Pohon indukannya yang itu yang lagi dipertahankan supaya ada saatnya nanti untuk diproses lebih lanjut. Nah, Kang Boy, omong punya omong, katanya ini juga bisa menjadi wine atau gimana? Ya ada ini juga, salah satunya ini kan diproses wine, fermentasi wine untuk 30-35 hari, dan kemudian akan lebih keluar aroma wine. Kenapa bisa begitu, Kang Boy ya? Proses fermentasi dari buah-buah ini yang banyak mengandung apa ya gula ataupun madunya itu yang juga buat si apa ya proses fermentasi ini menjadi lebih Tidak seperti ragi atau gitu enggak ya? enggak. Kita nggak mau pakai ragi. Kalau ragi itu malah berbahaya. Karena ini alatnya cuma dicuci, dikeringin, diangin-angin, langsung kita tutup supaya bisa lebih bersih. Jadi kan proses kalau kurang tepat, kurang bersih, ini akan timbul jamur. Kalau jamur itu ya gagal. Terus pemilahan nih, kan antara biji, kulit itu fungsinya bisa beda-beda atau akan dimanfaatkan sebagai kopi sendiri atau gimana? Sebenarnya sih nanti juga kan kalau di kopi Arabica kulitnya itu bisa jadi sementara itu bisa diolah. Belum pernah dicoba ini, tapi nanti dilihat kalau ini memang memungkinkan itu mungkin nggak dijadikan kastara juga karena tehnya enak. Nah, Kang Boy, apa pengharapan Kang Boy dengan adanya kopi duhun ini ke masyarakat luas? Terus gimana anjuran atau ibaratnya ajakan untuk para sedulur sendayana soal masalah kopi? Satu konsentrasi lebih ke meningkatkan minat
petani kopi muda khususnya begitu, yang punya apa ya, kemampuan ekspor yang lebih 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 punya keunikan. Makanya paling nggak saat ini sih alhamdulillah udah mulai banyak petani-petani muda yang mulai concern terhadap pertaniannya. Eksplorasi ya dia lakukan, cuma saya justru mau kembangkan di versi originalnya dulu, karena itu yang utamanya. Jadi dengan menemukan yang kopi-kopi buhun, ya kopi buhun sendiri sebenarnya adalah kopi-kopi peninggalan zaman dulu gitu. Dilihat tuh originalnya bukan berdasar kopinya itu bukan hasil persilangan, tapi memang Pure. murni ya, murni. Jadi ketika diasumsikan pohon ini usianya di atas 50 atau di atas 80, bahkan ada yang di atas 100 tahun itu, jadi pohon ini sudah lama banget. Jadi kan ditanamnya ini pada saat di zaman Belanda dulu, jadi ya berarti pohon ini memang pohon lama. Banyak pohon-pohon baru itu banyak. Tapi varian ini belum dikembangkan ya. Lagi berusaha ngeracunin orang-orang aja dulu ya. Memprovokasinya. Menarik minat dulu. Karena kalau kita cuma ngomong kopi ini enak, ya susah juga karena selera sih gitu kan. Jadi ya ini yang paling nggak gimana cara kita mempengaruhi ya untuk mulai nengok dulu. Syukur bisa mencoba dan mendapatkan sensasi yang lain dari kopi yang umumnya misalnya. Oke, atur nuhun sadayana, terima kasih Kang Boy atas waktu dan kesempatannya, dan juga terima kasih buat sedulur sadayana. Dan apa yang kita ceritakan hari ini adalah sebagai masukan buat para petani khususnya Jawa Barat dari kopi buhun ini. Nah, sementara kopi buhun ini memang dalam proses lab, sehingga untuk bisa kedepannya lebih mengedepankan keharuman kopi Indonesia. Atur nuhun sadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.